Selamat datang di The Filter Kretek. Kita akan membahas buku agar pintar, berwawasan, cerdas, dan berilmu. Tapi sebelum itu, subscribe, like, and comment. Mari kita menyelami dunia. Bayangkan malam yang tak kunjung pagi, di mana bintang-bintang telah padam satu persatu, dan langit yang dulu penuh cahaya kini menggantung sunyi di atas kepala manusia. Eropa, sang peradaban agung, perlahan terbangun dalam kengerian yang belum bisa ia beri nama, bahwa nilai-nilai tertingginya telah kosong, bahwa Tuhan yang dahulu menjadi pusat segala rujukan moral, makna, dan harapan, kini telah mati, bukan terbunuh oleh musuh, tapi mati karena ditinggalkan oleh kepercayaan umatnya sendiri. Tuhan telah mati, dan kitalah yang membunuhnya, tulis Nietzsche bukan sebagai pernyataan teologis, melainkan sebagai diagnosis budaya yang dalam. Ini bukan tentang ateisme semata. Ini adalah tentang dunia yang kehilangan pusat gravitasinya. Moralitas lama, keyakinan tentang kebaikan dan kejahatan, pengharapan akan kehidupan setelah mati, semua telah kehilangan daya ikat. Namun yang lebih mengerikan, tidak ada yang datang menggantikannya. Inilah nihilisme, kesadaran bahwa nilai-nilai lama tak lagi mengikat dan bahwa belum ada nilai baru yang mampu menopang eksistensi manusia. Di hadapan kekosongan ini, manusia modern melayang. Ia memiliki ilmu pengetahuan, teknologi, logika, namun hatinya tak lagi memiliki rumah. Ia telah menaklukkan dunia luar, namun kalah dalam dunia batinnya sendiri. Nietzsche tidak menyambut nihilisme sebagai kemenangan, melainkan sebagai krisis eksistensial paling dalam. Ia melihat dua jenis manusia di ambang ini. Mereka yang tak kuat menanggung ketiadaan makna dan akan lari ke dalam pelarian-pelarian baru, ke ideologi, nasionalisme, konsumsi, atau bahkan bunuh diri spiritual, dan mereka yang akan berani menatap kekosongan itu dalam-dalam dan berkata, "Sits, aku akan menciptakan nilai-nilaiku sendiri." Bagi Nietzsche, nihilisme adalah jalan wajib menuju keagungan jika dilewati dengan keberanian. Ia bukan akhir, tetapi ambang kelahiran kembali. Dalam gelap total itu, mereka yang memiliki keberanian akan menjadi seperti api kecil yang menyalakan dunia baru. Mereka akan menjadi seniman makna, arsitek nilai, dan pencipta kehidupan yang bukan ditentukan dari luar, melainkan lahir dari kedalaman kehendak sendiri. Ia menyebut masa ini sebagai zaman transisi, zaman di mana nilai-nilai lama belum mati sepenuhnya, tapi nilai-nilai baru belum lahir. Manusia berada di tengah jembatan yang rapuh antara masa lalu dan masa depan. Dan bagi Nietzsche, keberanian paling agung adalah berdiri di tengah kehancuran, namun tidak hanyut olehnya, melainkan membangun sesuatu yang lebih kuat dari reruntuhan. Apa itu nilai? Dari mana asalnya? Mengapa kita percaya bahwa kebaikan adalah ketaatan, bahwa kerendahan hati adalah kebajikan, bahwa penderitaan adalah suci? Nietzsche, dalam ketajaman pandangan yang menusuk sampai ke tulang kesadaran manusia, menggugat bukan hanya isi nilai-nilai kita, tetapi seluruh fondasi keberadaannya. Ia tidak bertanya, apa yang baik? Tetapi, siapa yang diuntungkan dengan menyebut ini baik? Ia tidak menerima begitu saja bahwa nilai-nilai moral universal adalah hakikat alami manusia. Ia memandangnya sebagai produk sejarah, sebagai hasil pergulatan kekuasaan dan kebencian, sebagai konstruksi dan lebih dari itu, sebagai tipu daya paling canggih dari kehendak yang tidak berani menyebut namanya sendiri. Moralitas, katanya, tidak lahir dari cinta akan kehidupan, tapi dari kebencian terhadapnya.
Ia menyebut ini sebagai moral des esclaves, moralitas budak, moralitas mereka yang lemah secara fisik, secara kehendak, secara semangat. Mereka yang tidak mampu menjadi kuat, akhirnya merancang sistem nilai yang menilai kekuatan sebagai jahat dan kelemahan sebagai baik. Mereka menyebut kelemahan sebagai kebajikan dan kekuasaan sebagai dosa. Mereka menyamarkan dendam mereka sebagai kasih. Dan mereka membungkus semua itu dalam bahasa agama dan kemanusiaan agar tampak suci. Lihatlah bagaimana moral Kristen mengagungkan yang menderita, yang miskin, yang bersedih. Bukan karena cinta akan mereka, tetapi karena itu menghancurkan nilai-nilai kehidupan yang kuat, spontan, berani, dan mencipta. Dalam kisah moral budak, salib menggantikan pedang, penyangkalan menggantikan afirmasi. Kehidupan tidak lagi dipuja karena kekuatannya, tetapi dikutuk karena hasratnya. Nietzsche menyerang ini dengan keberanian tanpa kompromi. Ia mengatakan, moralitas kita telah membusuk. Ia bukan cermin dari kebenaran abadi, tetapi topeng dari kehendak yang ketakutan. Kehendak untuk menundukkan yang kuat melalui bahasa nilai, bukan kekuatan. Dan ironisnya, moralitas budak ini menjadi nilai tertinggi di dunia barat. Tetapi ini bukan sekadar kritik. Ini adalah panggilan untuk penggulingan radikal atas nilai-nilai lama. Nietzsche menyebut ini sebagai Umwertung aller Werte, penilaian kembali atas segala nilai. Ia menyerukan revolusi spiritual, bukan dengan pedang, tetapi dengan keberanian untuk memandang hidup tanpa topeng, untuk mengatakan bahwa yang kuat bukanlah jahat, bahwa kehendak untuk menguasai bukanlah dosa, bahwa kehidupan dalam seluruh insting dan kontradiksinya harus diyakini dan dikukuhkan. Maka mereka yang ingin bangkit dari kehancuran nihilisme harus terlebih dahulu melepaskan nilai-nilai yang membuat mereka nyaman. Mereka harus sanggup mengoyak kebajikan palsu, menggugat belas kasih yang palsu, dan menolak moralitas yang menolak kehidupan. Mereka harus belajar berkata ya kepada kehidupan, bahkan dalam penderitaan, bahkan dalam kekacauan, karena dalam afirmasi itulah kekuatan sejati muncul. Apa hakikat terdalam dari kehidupan? Apakah hidup hanya tentang bertahan, hanya tentang menghindari rasa sakit, mencari kesenangan, menjaga diri tetap hidup? Tidak, kata Nietzsche. Itu adalah pandangan yang terlalu lemah, terlalu sempit. Itu bukan definisi kehidupan. Itu adalah gejala kehidupan yang sudah lelah. Di bawah seluruh naluri bertahan hidup, di bawah seluruh moral, estetika, dan filsafat manusia, ada satu denyut purba, satu gerak primitif yang tak pernah padam, kehendak untuk berkuasa. Bukan keinginan untuk menindas, tapi dorongan kosmik untuk berkembang, untuk melampaui, untuk menjadi lebih dari apa yang sekarang. Kehendak untuk berkuasa adalah jiwa dari segala yang hidup. Ia ada dalam akar yang meretakkan tanah demi sinar, matahari. Ia ada dalam bintang yang meledak menjadi galaksi. Ia ada dalam manusia yang menolak takdirnya dan membangun gunung dari kehancurannya. Ia adalah panggilan batin yang berkata, jadilah, melangkahlah, taklukkan dirimu sendiri. Nietzsche tidak mencari esensi kehidupan dalam entitas metafisik, tetapi dalam gerak yang menolak stagnasi. Setiap bentuk, kata Nietzsche, adalah pertempuran kekuatan-kekuatan. Dunia ini tidak terdiri atas zat-zat tetap, tapi arus gaya yang tak pernah diam. Dan setiap gaya, setiap bentuk, setiap pemikiran adalah pernyataan dari satu kekuatan yang menuntut supremasi atas ruangnya. Bahkan kebenaran, bahkan ilmu pengetahuan tidak netral. Keduanya adalah strategi, alat dalam medan kekuasaan, bagian dari pergulatan antara berbagai interpretasi atas dunia. Tidak ada fakta telanjang. Selalu ada kehendak yang menafsir, menata,
menilai kebenaran adalah kehendak untuk bentuk yang menang. Dalam manusia, kehendak ini menjelma dalam bentuk paling dramatis. Ia bukan makhluk yang puas dengan makan, tidur, dan bertahan. Ia mencipta seni, membangun kerajaan, menulis kitab-kitab suci, menjatuhkan dewa, lalu menciptakan dewa baru. Ia membakar dunia hanya untuk melihat apa yang bisa tumbuh dari abunya. Dan inilah tragedi sekaligus keagungan manusia. Ia tidak bisa diam. Ia adalah nyala yang terus menginginkan tinggi yang lebih tinggi. Namun, kehendak untuk berkuasa bukanlah kebrutalan. Ia tidak liar tanpa arah. Dalam bentuk tertingginya, ia adalah penguasaan atas diri. Ia adalah kedisiplinan seorang pemahat yang menaklukkan marmer menjadi dewa. Ia adalah kekuatan yang tahu menahan, mengatur, mengarahkan ledakan menjadi simfoni. Inilah perbedaan antara binatang dan pencipta. Yang satu mengamuk, yang lain mencipta hukum bagi dirinya sendiri. Kehendak untuk berkuasa adalah undangan untuk hidup secara tragis, yakni untuk hidup tanpa jaminan, tanpa Tuhan di langit, tanpa moral universal, tapi dengan keberanian untuk berkata, "Aku akan menjadi takdirku sendiri." Dan karena itulah Nietzsche menyebut yang mampu menjelma seperti ini sebagai Übermensch, manusia yang melampaui. Ia bukan raja, bukan pahlawan, bukan nabi. Ia adalah seseorang yang menjadi hukum bagi dirinya sendiri. Seseorang yang mengatakan ya kepada kehidupan bahkan dalam kehancuran, dan yang melihat dalam setiap penderitaan peluang untuk memperbesar kekuatan. Disiplin dan peningkatan diri. Jika kita menerima kehendak untuk berkuasa sebagai inti kehidupan, maka tugas kita adalah mendisiplinkan kekuatan itu, bukan menekannya, tetapi mengarahkannya. Nietzsche menolak asketisme yang membunuh kehidupan. Ia menginginkan asketisme sebagai seni mengendalikan dan memperbesar kekuatan diri. Individu unggul, Übermensch, tidak tunduk pada moral umum, tetapi menciptakan moralitasnya sendiri. Ia adalah seniman kehidupan yang menempa dirinya seperti logam panas. Ia tidak mencari penghiburan dalam sistem atau agama, tetapi dalam kerja keras membentuk diri, dalam penderitaan yang melahirkan kekuatan baru. Bagian ini adalah perayaan atas kedewasaan jiwa. Nietzsche tidak ingin manusia kembali ke alam liar, tetapi naik menjadi penguasa atas dirinya.